الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Wah, sudah waktunya kita memukul kentongan karena sudah masuk jam Qoilulah. Astagfirullah, kan lagi daring ya anak-anak. Ya, nih, Masya Allah Ustadz, kangen banget nih. Udah lama banget, setahun yang lalu nggak mukul kentongan ini. Terus tiba-tiba hari ini ingin mukul karena udah lama banget kita nggak Qoilulah dan ditandai dengan dipukulnya kentongan ini. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak kalian kalau dari alat yang sederhana ini, dari bambu yang dilobangin dan batang bambu ini, Allah berikan kita sebuah nikmat, yaitu adanya suara yang keluar. Kalau Ustadz pukul di sebelah sini sama di sebelah sini, wah, suaranya beda jauh. Tuh. Kenapa itu bisa terjadi ya? Nah, yuk untuk menjelaskan hal tersebut dari kentongan yang sudah Ustadz Arya pukul ini, coba kita simak penjelasan video berikut. Bunyi atau suara adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar atau getaran yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran kita, yaitu telinga. Benda yang dapat menghasilkan bunyi atau suara disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan udara yang ada di sekitarnya dan menghasilkan yang disebut dengan gelombang bunyi. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Gelombang bunyi itu dihasilkan dari adanya benda yang bergetar. Salah satu contohnya adalah yang tadi Ustadz Arya lakukan. Antara pemukul dan kentongan yang saling beradu dan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Contoh lainnya yaitu suara kita. Dengan kasih sayangnya Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Salah satunya adalah pita suara manusia yang menghasilkan bunyi ketika berbicara. Bunyi suara yang kita ucapkan terjadi karena adanya getaran ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru dan menyebabkan adanya tekanan. Nah, anak-anak Ustadz, pita suara yang sudah Allah berikan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan selalu berkata yang baik-baik. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu, dalam surat Al-Hujurat ayat kedua, Allah juga memerintahkan kepada kita jangan sampai kita bersuara lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepada Nabi dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suaramu terhadap orang lain. Kalau kamu melakukan itu, nanti pahala segala amalanmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya.
Masya Allah. Dan nanti dari suara ini juga ada sebuah mukjizat yang Allah turunkan menjelang kiamat. Ada salah satu binatang yang bisa berbicara dan menghasilkan suara. Binatang ini disebut dengan dabbah. Ada di Quran surat An-Naml ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah itu adalah binatang yang melata. Minal ard, di bumi. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Yang akan mengatakan kepada mereka, kepada manusia, bahwa sesungguhnya manusia terdahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah. Kenapa sih penting banget untuk menjaga suara yang kita keluarkan ini dari dalam lisan kita? Ada ibrohnya, nak. Nak, kalian tahu nggak bahwa Allah itu As-Sami', yaitu Allah Maha mendengar. Allah tahu apapun yang terucapkan dari lisan kita, walaupun itu nggak bisa didengar sama orang lain, walaupun kita sedang diam di kamar mandi dan orang-orang nggak ada yang tahu kita ngomong apa di dalam sana. Tidak tahu, meskipun kita di dalam selimut. Cuma kita doang yang bisa mendengar, tapi Allah juga bisa dengar. Kenapa sih penting? Suara itu yang keluar dari lisan kita, itu kekuasaan Allah. Ada sebagian saudara-saudara kita yang bisu, nggak bisa bicara. Ini nikmat Allah. Allah ciptakan lisan kita ini bisa bergerak dan akhirnya bisa berbicara. Nah, maka dari itu, untuk memperdalam dan memperkuat keimanan kita, coba sekarang Ustadz Arya mau memberikan tugas, yaitu amalan yang harus kalian biasakan mulai dari hari ini adalah mengamalkan adab berbicara dengan cara merendahkan atau memelankan suara ketika berbicara kepada orang tua atau orang dewasa. Mah, Umi, Bu, siapin makan. Wah, teriak-teriak kayak gitu. Gimana sih Umi? Kan baju aku belum siap berangkat ke sekolah. Coba kita mulai amalkan. Berbicara lebih rendah daripada suara orang tua kita. Tugas yang sangat berat, bukan tugas yang mudah bagi kita untuk merendahkan suara kita di hadapan orang tua kita. Ingat, kita sudah tahu ilmu tentang suara, tapi jangan sampai kita menjadi kaum Tsamud. Mereka berilmu, tetapi mereka tidak menggunakan ilmunya untuk ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk nikmat yang bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah adalah merendahkan suara kita di hadapan orang tua atau orang dewasa. Ustadz lupa ngasih tahu nih. Nanti di hari kiamat, mulut kita akan ditanya, dipakai untuk berbicara apa aja selama di dunia. Astagfirullahaladzim. Ya, demikian hari ini materi pelajaran iman kepada Allah melalui penciptaan suara yang bisa Ustadz Arya sampaikan. Ingat pesan Ustadz Arya, jangan sampai suara yang kita keluarkan dari mulut kita justru membuat kita diseret sama Allah ke dalam neraka. Tapi jadikanlah
mulut kita ini, lisan kita ini mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.